Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Oktari Putri Aperta dengan NIM 21042329. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk mempresentasikan materi tentang peranan lembaga birokrasi dalam sistem politik Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Nora Eka Putri. Yang pertama, pengertian birokrasi. Birokrasi dapat diartikan sebagai pemerintahan atau pengaturan yang dilakukan dari meja ke meja secara terpisah. Maksud dilakukannya peraturan dan pengambilan keputusan secara terpisah-pisah itu adalah untuk menghindarkan terjadinya subjektivitas keputusan dan pengawasan pada satu tenaga. Demikian pula dalam hal pengangkatan pejabatnya tidak didasarkan kehendak penguasa, tetapi didasarkan persyaratan-persyaratan yang objektif, seperti pendidikan, keahlian, pengalaman, dan senioritas. Birokrasi ini dimaksudkan sebagai suatu sistem otoritas yang diterapkan secara rasional oleh berbagai macam peraturan untuk mengorganisir pekerjaan yang dilakukan oleh banyak orang. Dalam pelaksanaannya, birokrasi memiliki prosedur atau aturan yang bersifat tetap dan rantai komando yang berupa hierarki. Kewenangannya mengalir dari atas ke bawah. Kemudian peran birokrasi. Yang pertama, sejalan dengan tujuan pemerintah. Yang kedua, melaksanakan kegiatan dan program demi tercapainya visi dan misi pemerintah dan negara. Ketiga, melayani masyarakat dan melaksanakan pembangunan dengan netral dan profesional. Keempat, menjalankan manajemen pemerintahan, mulai dari perencanaan, pengawasan, evaluasi, koordinasi, sinkronisasi, represif, preventif, antisipatif, resolusi, dan lain-lain. Kemudian, ciri-ciri birokrasi. Ciri-ciri birokrasi menurut Max Weber, yang pertama, jabatan administratif yang terorganisir atau tersusun secara hierarkis. Yang kedua, setiap jabatan memiliki wilayah kompetensinya sendiri. Ketiga, pegawai negeri ditetapkan dan tidak dipilih berdasarkan hasil kualifikasi teknik yang ditunjukkan melalui ijazah atau ujian. Keempat, pegawai negeri menerima gaji tetap sesuai dengan pangkat atau kedudukan yang dimiliki. Kelima, pekerjaan adalah karir yang terbatas, atau pada intinya yaitu pekerjaannya sebagai pegawai negeri. Keenam, para pejabat tidak memiliki kantor tersendiri. 7. Para pejabat berperan sebagai subjek yang melakukan pengontrolan dan pendisiplinan. 8. Promosi diberikan berdasarkan pertimbangan kemampuan yang melebihi rata-rata. Kemudian, peran lembaga birokrasi dalam sistem politik Indonesia. Salah satu peran birokrasi adalah menjalankan fungsi pemaduan kepentingan dalam sistem politik Indonesia. Pemaduan kepentingan merupakan suatu kegiatan yang menampung, menganalisis, dan memadukan berbagai kepentingan yang berbeda-beda dari masyarakat, bahkan bertentangan menjadi berbagai alternatif kebijakan umum. Kemudian diperjuangkan dalam proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik. Sistem politik adalah keseluruhan komponen-komponen atau lembaga-lembaga yang berfungsi di bidang politik, yang kegiatannya menyangkut penentuan kebijakan umum dan bagaimana kebijakan itu dilaksanakan, yaitu hal-hal yang menyangkut kehidupan negara atau pemerintahan. Selanjutnya, berinteraksi berdasarkan proses-proses yang dapat diramalkan untuk memenuhi kebutuhan publik. Kemudian, posisi dan peran birokrasi dalam sistem politik demokrasi adalah subordinate dari kepemimpinan politik, di mana seluruh tindakannya ditujukan untuk melaksanakan semua aturan atau perintah dari politisi, dan tidak boleh pula berpihak kepada kepentingan sempit dari kelompok-kelompok tertentu dalam masyarakat. Birokrasi harus netral, berperan semata-mata sebagai mesin pemerintah yang melaksanakan tugas-tugas operasional atau administratif secara profesional. Kemudian, fungsi birokrasi. Pertama, melaksanakan pelayanan publik. Yang kedua, pelaksana pembangunan yang profesional. Ketiga, perencana, pelaksana, dan pengawas kebijakan. Keempat, alat pemerintah untuk melayani kepentingan masyarakat dan bukan merupakan bagian dari kekuatan politik. Kemudian, peran dan fungsi birokrasi dalam sistem politik pada masa Orde Lama. Pada awal kemerdekaan, peran birokrasi pemerintahan sangatlah penting. Pada masa Orde Lama, birokrasi mengalami politisasi yang luar biasa kuat. Di dalam birokrasi terjadi tarik-menarik antar berbagai kepentingan partai politik yang kuat pada masa itu. Banyak kebijakan atau program birokrasi pemerintah yang lebih kental nuansa kepentingan politik dari partai yang sedang
berkuasa atau berpengaruh dalam suatu departemen. Program-program departemen yang tidak sesuai dengan garis kebijakan partai yang berkuasa dengan mudah dihapuskan oleh menteri baru yang menduduki suatu departemen. Birokrasi pemerintahan semata-mata ditempatkan sebagai instrumen politik bagi partai politik yang berkuasa atau yang berpengaruh. Pada saat itu, birokrasi tidak profesional dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Birokrasi tidak pernah dapat melaksanakan kebijakan atau program-programnya karena sering terjadi pergantian pejabat dari partai politik yang memenangkan pemilu. Setiap pejabat atau menteri baru selalu menerapkan kebijakan yang berbeda dari pendahulunya, yang berasal dari partai politik yang berbeda. Pengangkatan dan penempatan pegawai tidak berdasarkan merit system, tetapi lebih pada pertimbangan loyalitas politik terhadap partainya. Selanjutnya, di zaman Orde Baru, birokrasi publik tidak hanya sekedar menjadi instrumen untuk menjalankan program-program pembangunan, tetapi juga terlibat aktif dalam percaturan politik. Di tingkat nasional, birokrasi diposisikan sebagai salah satu jalur jalan untuk mempertahankan single majority yang dinikmati partai penguasa. Kondisi ini mengakibatkan terjadinya pemanfaatan jaringan birokrasi lokal dalam proses pemilihan umum. Banyak kasus yang mengungkapkan bahwa aparat birokrasi lokal, mulai dari kepala daerah, camat, dan kepala desa terlibat sebagai vote getters dalam setiap pemilihan umum yang diadakan selama rezim Orde Baru berkuasa. Singkat kata, dalam periode ini, birokrasi merupakan bagian tak terpisahkan dari percaturan politik nasional. Kemudian, peran dan fungsi birokrasi dalam sistem politik pada pasca Orde Baru. Perubahan mendasar terjadi pada saat Indonesia mengalami perubahan sosial politik. Seperangkat undang-undang politik diganti, tokoh-tokoh rezim Orde Baru pun dibawa ke pengadilan untuk dipersidangkan. Militer ditekan untuk lebih profesional dan tidak mencampuri urusan politik yang menjadi domain area warga sipil. Daerah yang diberi kewenangan yang lebih luas merupakan serangkaian peristiwa politik penting yang sering terjadi setelah runtuhnya rezim Orde Baru. Dan dalam masa ini, birokrasi diarahkan untuk netral dan steril dari proses politik. Birokrasi lokal, seiring dengan implementasi otonomi daerah menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, diberi kewenangan yang lebih besar. Jika selama ini birokrasi hidup dalam iklim yang begitu stabil, maka di era sekarang birokrasi dituntut lebih kreatif dalam mensiasati perkembangan dan dinamika masyarakat lokal. Baiklah, hanya itu yang dapat saya presentasikan. Jika ada kesalahan dalam menyampaikan materi, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.